Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Evanda Kurnianing Tias akan menjelaskan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan aturan, pemimpin, dan cara mengambil keputusan bersama. Islam tidak hanya mengatur ibadah kepada Allah, tetapi juga mengatur bagaimana manusia hidup bermasyarakat, termasuk dalam urusan pemerintahan dan negara. Nah, ketiga hal ini saling berhubungan. Demokrasi menjadi cara untuk mendengar pendapat dari masyarakat, pemimpin menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat, dan hukum digunakan untuk menegakkan keadilan supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dalam perspektif Islam. Secara umum, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam sistem demokrasi, masyarakat ini memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun istilah demokrasi ini tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis, konsep dasar yang paling dekat dengan demokrasi adalah musyawarah atau syuro. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan orang-orang beriman diselesaikan melalui musyawarah di antara mereka. Selain itu, dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah juga memerintahkan Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai proses diskusi, partisipasi, dan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Padahal, Nabi adalah utusan Allah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa musyawarah ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Namun, demokrasi dalam Islam ini memiliki perbedaan dengan demokrasi liberal. Dalam Islam, segala keputusan harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Di Indonesia, nilai musyawarah juga diterapkan loh dalam Pancasila, yaitu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, demokrasi di Indonesia ini tidak hanya mengedepankan suara terbanyak, tetapi juga mengedepankan kebijaksanaan, kesepakatan, dan nilai moral. Selanjutnya adalah tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, menjadi pemimpin itu bukan berarti memiliki kekuasaan untuk mengatur sesuka hati. Kepemimpinan ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah dan juga yang diberikan oleh masyarakat. Nah, amanah ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban juga, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap orang ini merupakan pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan ini tidak hanya dimiliki oleh kepala negara, tetapi juga oleh setiap individu sesuai dengan perannya masing-masing. Contohnya seperti orang tua dalam keluarga, guru di sekolah, dan juga pemimpin dalam sebuah organisasi. Islam memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah amanah, yaitu dapat dipercaya dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua adalah adil, yaitu tidak membeda-bedakan perlakuan kepada siapapun. Ketiga adalah sidik atau jujur, sehingga segala keputusan atau kebijakan yang akan diambil dilandasi dengan kejujuran. Keempat adalah fatonah atau memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam memimpin. Kelima adalah tablik, yaitu mampu menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Sifat-sifat tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para khalifah setelah beliau. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, adil, dan selalu mengawasi para pejabat supaya tidak menyalahgunakan jabatannya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa seorang pemimpin itu harus melayani masyarakat, bukan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Topik terakhir adalah penegakan hukum dalam perspektif Islam. Hukum memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak masyarakat, dan juga mewujudkan keadilan. Dalam Islam, hukum harus ditegakkan secara adil kepada semua orang, entah itu kaya atau miskin,
dan juga rakyat atau pejabat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135 yang memerintahkan untuk selalu berlaku adil meskipun keadilan tersebut akan merugikan diri sendiri maupun keluarga. Selain itu, dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah juga menjelaskan bahwa bersikap adil ini merupakan salah satu bentuk ketakwaan. Karena itu, Islam menolak hukum yang hanya berani untuk menghukum orang kecil, tetapi tidak berani untuk menghukum orang yang memiliki kekuasaan atau pejabat. Agar hukum bisa berjalan dengan baik, ada 3 hal yang harus ada. Pertama, aturan hukumnya harus adil. Yang kedua, hukum harus diterapkan dengan konsisten dan jelas kepada semua orang. Yang ketiga, para penegak hukum harus jujur dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan menjaga hak setiap orang. Seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak memiliki keluarga, dan juga hak atas harta benda. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam Islam ini harus didasari pada akhlak yang baik dan juga rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demokrasi tanpa akhlak bisa membuat orang bebas bertindak tanpa memikirkan dampaknya. Kepemimpinan tanpa amanah bisa berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, begitu juga dengan hukum. Apabila hukum tidak ditegakkan secara adil, maka hukum tersebut hanya akan merugikan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita bisa mulai menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menghargai pendapat orang lain, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berani membela kebenaran dengan cara yang baik. Demikian pemaparan materi mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita dan juga mendorong kita untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih telah menonton. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.